Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita takdimi Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Kerembangan beserta seluruh jajaran pengurus, Pak Sekretaris, semua kepala-kepala majelis yang kita hormati, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Surabaya beserta pembina dari sekolah yang kita cintai ini, SD Muhammadiyah 11. Tadi saya kira SD Muhammadiyah 55. Soalnya ada angka 55, ternyata itu umurnya. Memang soal angka ini perlu diperjelas gitu. Seperti ini jamnya tidak rusak, Ustaz. Hanya kecepatan. Kecepatan itu agak sulit. Kalah sama jam mati. Karena jam mati itu sehari betul 2 kali, Pak. Jam itu kalau mati sehari betul 2 kali. Simbah saya dulu sampai pesen kue aja kalah karo jam mati. Terus pundi yang jam mati ki sedina iso bener ping pindho. Jadi jam mati itu sehari masih bisa betul 2 kali. Tapi kalau jam kecepatan ini agak susah nyari benernya. Yang kami takdimi kepala sekolah, jajaran dewan guru, para ustadz, para ustadzah, seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah 11. Singkatannya bagus sekali, Mukhlas. Dan para orang tua, wali murid, peserta forum parenting education kita semua, seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun siang hari ini di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di zaman yang kita hadapi saat ini, salah satu nilai dan lembaga yang sangat patut untuk kita perjuangkan dan jaga baik-baik adalah keluarga. Di tengah seluruh dunia mengikuti satu program global yang disebut sebagai gender mainstreaming, pengarus utamaan gender, atas nama equality, kesetaraan di segala bidang. Kita tahu kita sebagai umat yang ingin mempertahankan peradaban dan keadaban sangat perlu melaksanakan gerakan family mainstreaming, mengarus utamakan keluarga. Baru kemarin saya membaca berita di Korea Selatan dalam tahun ini playgroup
sekolah-sekolah tingkat dasar mulai semakin banyak yang ditutup dan dikurangi jumlahnya. Karena apa? Karena semakin sedikit generasi muda Korea Selatan yang mau punya anak. Punya anak itu beban. Punya anak itu sesuatu yang dianggap menyulitkan, menyusahkan. Krisis demografi ini menyusul Jepang dan juga negara-negara barat lainnya yang sudah berjalan beberapa waktu. Maka kalau Bapak Ibu menjadi tenaga kerja atau sedang belajar di Jepang, mungkin ada yang melanjutkan S2 atau S3 ke Jepang, hamil, melahirkan, itu tunjangannya besar. Teman saya, kepala jurusan hubungan internasional Universitas Indonesia, Dr. Sofwan Albana Khairuzat itu dulu ketika kuliah di Kyoto Daigaku di Jepang, itu meskipun sudah selesai, dia meminta izin kepada kampus untuk memperpanjang masa tinggalnya di Jepang. Untuk apa? Nunggu istrinya melahirkan. Karena kalau melahirkan dapat tunjangan besar, Pak. Jadi saking luar biasanya rendah minat orang menikah dan minat orang melahirkan, yang namanya pernikahan dan kelahiran di Jepang itu sampai diberikan insentif yang sangat besar. Rumah sakitnya gratis, operasi gratis, obat gratis, pulang dari rumah sakit bawa bayi dikasih sangu. Dan sangunya itu saya tanya berapa toh ono dadak dinteni, nek dirupiahkan kira-kira pada saat itu 60 juta rupiah. Satu anak sekali melahirkan dapat tunjangan 60 juta. Saking kemudian semakin langkanya orang mau hamil, mau menikah, mau melahirkan. Orang kalau mau menikah, dia memikirkan berbagai hal, sampai perjanjian pernikahan menikah detail sekali. Kalau suami berpenghasilan sekian, berapa yang untuk istrinya? Kalau harta yang diperoleh bersama, dibeli bersama, bagaimana pembagiannya? Hak dan kewajiban masing-masing apa saja, sampai asah-asah itu kewajibannya siapa, ada dalam perjanjian. Sedemikian tergambarnya bahwa yang namanya rumah tangga itu beban dan beban. Daripada punya anak lebih baik memelihara anjing. Karena anak-anak ini kalau dibesarkan dengan susah payah, gedene orang tuanya dikirim ke panti jompo. Sementara kalau anjing setia sampai akhir hayat. Makanya ada film tentang Hachiko, A Dog Story. Cerita seekor anjing yang majikannya meninggal kecelakaan di satu tempat, si anjing ini setiap hari tetap ada di situ, saking setianya. Daripada jalan-jalan lari pagi sama anak, lari paginya sama anjing. Pergi ke fitness gendong anjing, pergi bekerja bawa anjing. Anjingnya dititipkan di tempat penitipan anjing. Saking luar biasanya. Yang lebih dahsyat di Eropa, angka kelahiran untuk ras Eropa, Nordik di utara gitu ya, kemudian Anglo-Saksoni di Inggris, sampai kemudian Jermanik dan Latin di Eropa Tengah dan Selatan, Slavik di timur, ini menurun drastis dalam 40 tahun terakhir. Spanyol misalnya angka kelahiran rata-ratanya 1,2.
Artinya dalam 10 keluarga hanya ada 12 anak. Jerman 1,3, dalam 10 keluarga hanya ada 13 anak. Inggris 1,4, Prancis juga 1,25, dan lain sebagainya. Angka-angka ini bahkan ke negara-negara yang kehidupan seksualnya makin bebas, maka makin kecil angka kelahiran. Teorinya, menurut ilmu kependudukan, kalau satu peradaban mau bertahan, angka kelahiran minimalnya 2,4. Dalam 10 keluarga harus ada 24 anak, kalau mau peradaban itu eksis. Kalau kurang dari itu, maka peradaban itu terancam kepunahan. Eropa, semakin orang malas menikah, kalau menikah malas punya anak, plus beberapa negara mengesahkan pernikahan sesama jenis. Setahu saya, pernikahan sesama jenis belum bisa menghasilkan keturunan. Sehingga negeri-negeri yang berlomba-lomba tidak menikah, tidak melahirkan anak, dan nikah pun nikah sejenis ini, sangat terancam keberlangsungannya di masa yang akan datang. Tapi apa ya Eropa nanti akan kehabisan penduduk, Pak Ustadz? Tidak. Kok tidak kehabisan? Penduduknya cuma ganti rupa. 30 tahun dari sekarang penduduk Prancis itu mayoritas bukan seperti Emmanuel Macron, tapi seperti Karim Benzema. Karena angka kelahiran di kalangan imigran dari negara-negara seperti Maroko itu bisa 6 sampai 8. Sak omah anake 6. 30 tahun dari sekarang penduduk Jerman itu semakin sedikit yang seperti Angela Merkel, lebih banyak yang seperti Mesut Ozil. 30 tahun dari sekarang orang Inggris yang dulu membanggakan bahasanya bicara British English. British English itu kan logatnya khas ya Pak. Harry Potter is drinking water. Harry Potter is drinking water dibacanya Harry Potter is drinking water. Gitu. Yang seperti Sir Alex Ferguson itu akan semakin sedikit. Yang banyak wali kota London namanya Sadiq Khan, Pakistan. Perdana Menteri Inggris namanya Rishi Sunak, orang India. Maka bahasa Inggris 30 tahun yang akan datang di kota-kota di Inggris akan terdengar seperti, "Hey brother, I want to tell you something. And this is very important. You can see chapter 25. Bahasa Inggrisnya akan pakai te dan bahasa Inggrisnya akan pakai geleng-geleng kepala tiada henti. Ini fenomena yang terjadi. Maka keluarga, tadi sudah dijelaskan oleh Ketua PCM kita, bagaimana faktor harmoni di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan menentukan bagi kelangsungan generasi kita dan secara komunal masyarakat kita, secara nasional kelangsungan bangsa kita, secara global kelangsungan umat kita, umat Islam. Kalau data tadi anak-anak yang ditangkap karena kenakalan remaja yang sangat dahsyat ini, ternyata di dalamnya ditemukan satu, mungkin anak-anak ini tidak tinggal bersama kedua orang tua, sehingga dia tidak mendapatkan cukup kasih sayang dan perhatian. Sayang-sayangnya Simbah itu ya sudah sekeng, satu sudah sepuh. Sayang-sayangnya Simbah itu ya menyayanginya, cucu itu uber ales. Taunya seorang Simbah,
itu memanjakan, bukan mendidik. Memang tugasnya itu. Apa-apa dituruti, apa-apa diperbolehkan, apa-apa difasilitasi. Itulah simbah. Maka dia tidak bisa menjalankan fungsi seperti yang dijalankan oleh orang tua. Ibu sebagai ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Kalau ibu. Bapak sebagai tokoh panutan yang ditiru, yang memberikan sentuhan sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Mereka kehilangan itu. Mungkin nyuwun sewu orang tuanya bekerja di luar negeri atau di luar kota yang jauh. Atau mungkin tadi sudah disebutkan broken home, orang tuanya berpisah, atau mungkin ada satu yang sudah mendahului, tetapi tidak dipersiapkan cukup hal untuk bisa memberikan kekokohan dalam pendidikan anak. Maksud saya, di dalam Al-Quran itu banyak tokoh-tokoh besar, itu justru dalam keadaan yatim atau diyatimkan. Bapaknya Nabi Musa alaihi salam kita tidak tahu ceritanya. Isa alaihi salam tidak punya bapak sama sekali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapaknya wafat saat masih dalam kandungan. Nabi Ismail alaihi salam punya bapak tapi dipisah dari bapaknya, disapih dari bapaknya. Tetapi mereka semua yang kita sebut ini punya support system yang sangat kuat. Di dalam keluarga Musa alaihissalam ada kakak perempuan yang menjadi penyelamat. Ada kakak laki-laki yang bisa menjadi mitra di dalam berjuang. Demikian pula di keluarga Isa alaihissalam ada sepupu dari ibunya yang menjadi pembimbing bagi dia, namanya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Dan Nabi Zakaria pun masih ada untuk kemudian menjadi pembimbing di dalam keluarga tersebut. Rasulullah Muhammad SAW memiliki keluarga Bani Sa'ad, tempat dia tumbuh dalam kemurnian hawa pedesaan, bahasa yang fasih, tata krama yang baik. Pulang ke Mekah pun ibundanya sempat menemani sebentar, dan dia diasuh oleh seorang kakek yang merupakan pemimpin besar kota Mekah. Lalu berada di keluarga Abu Thalib, keluarga yang miskin tetapi memiliki nilai-nilai integritas yang sangat kokoh. Kita tahu sebelum semuanya maka keluarga harmoni ini menjadi pijakan yang kokoh bagi anak-anak kita kelak, apapun masa depan yang akan disongsongnya. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu tugas terpenting orang tua mengantarkan anaknya untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamannya. Dan tantangan zaman ini saya rasakan kok semakin luar biasa. Ada yang namanya Pak, artificial intelligence. Kecerdasan buatan yang hari ini dengan begitu canggihnya, ada satu aplikasi namanya ChatGPT. Kita mau bikin pidato tinggal ngetik, buatkan saya naskah pidato untuk acara ini, tanggal ini, yang hadir ini. Nanti sudah tersusun naskah pidato. Bahkan kita bisa nantang dia untuk bikin puisi. Kita bisa minta dia untuk bikin surat cinta. Kita minta dia untuk bikin berbagai hal, menjawab berbagai pertanyaan. Tidak usah bergelar profesor, doktor, dia sangat cerdas untuk menjawab. Ada kemarin seorang teman iseng
mengajukan pertanyaan ke ChatGPT. Pertanyaannya berbunyi, bisakah kamu, wahai kecerdasan buatan, membuat kalimat-kalimat yang tersusun sangat indah seperti puisi yang bisa menandingi Al-Quran? Ini kecerdasan buatannya ditantang begitu. Tahu Pak jawabannya apa Pak? Kalau puisi dan kalimat-kalimat berima yang indah, saya bisa membuat. Seperti karangan-karangan Jalaluddin Rumi. Lalu dia contohkan, dia bikin puisi. Dalam 3 bahasa Pak. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia bisa bikin. Penutup kalimatnya apa Pak? Setelah dia memberi contoh, bisa membuat berbagai puisi itu. Dia mengatakan begini. Tetapi dalam hal Al-Quran, karena dia adalah sebuah kitab yang sangat dihormati oleh umat Islam, dan disakralkan, maka kami sebagai kecerdasan buatan tidak berani untuk membuat yang serupa sebagai tandingan. Bayangkan, ini kecerdasan buatan sudah bisa menjawab seperti ini. Dulu kita mengkhawatirkan soal pekerjaan anak-anak kita, Pak. Lulus SMA tahun 1980. Oh itu jaminan bekerja, di mana-mana dicari orang. Tahun 2000, lulus S1 saja, itu pengangguran baru. Di tahun 2020, sudah S3 pun belum tentu diterima jadi dosen. Pendidikan semakin tidak relevan, makin tinggi sekalipun. Keterampilan. Di tahun 1997 saya ingat bisa ngetik pakai WordStar, pakai DOS, operating sistemnya masih pakai DOS. Itu nanti digoleki wong. Sekarang semua dikerjakan mesin. Iklan yang sangat populer di tahun 90 itu adalah sonsinya mana? Apa pekerjaan Mbak Elma Teana yang tanya sonsinya mana, Bu? Penjaga pintu tol. Sekarang di mana pintu tol yang masih ada penjaganya? Semuanya pakai mesin. Semua yang dulu dilakukan manusia hari ini dilakukan mesin. Dulu ibu-ibu kalau mau beli buku, pergi ke toko buku, sesuai tema yang dicari, cari. Toko buku terbesar di Indonesia hari ini, toko bukunya sudah bukan lagi tempat jualan buku, tapi aset properti. Karena lokasinya di tempat-tempat strategis. Orang jalan-jalan ke toko buku, betul-betul jalan-jalan harfiah, nanti belanjanya online, golek sing paling murah. Luar biasa. Di Jogja, itu kota dengan kepadatan warung kopi tertinggi di Indonesia. Kota Semarang memiliki 700 coffee shop. Kota Surakarta memiliki 500 coffee shop. Kota Yogyakarta memiliki 3.000 coffee shop besar dan kecil. Kalau ditambah angkringan yang jual kopi, 5.000. Apakah orang Jogja itu ngantuan sehingga banyak yang jual kopi? Bukan, karena sekarang fungsi dari coffee shop bukan hanya untuk minum kopi, tapi untuk menjadi coworking space kerja yang bisa difoto dan diposting ke Instagram. Bekerja dengan gambar apel keroak, MacBook, sebelahnya nyanding cafe latte, di meja kafe difoto sedang ngetik. Itu lebih keren daripada foto di belakang meja yang ada tulisannya
direktur utama. Berubah luar biasa, Pak. Perusahaan taksi terbesar di dunia hari ini tidak punya satu mobil pun. Mobilnya 2S supirnya dewe-dewe. Dia cuma punya aplikasi. Operator hotel terbesar jaringannya seluruh dunia sekarang juga tidak punya kamar satu pun. Dia cuma punya aplikasi. Dunia ini berubah dengan cara-cara yang semakin sulit kita pahami. Maka kalau kita mengandalkan les sinau sing sregep, sesuk sekolahnya pinter, dadi dokter. Jadi dokter itu 40 tahun yang lalu memang kaya, Pak. Jadi dokter sekarang, pendidikannya panjang, bayarnya besar, ada yang dokter, ya Bu, ya, Masya Allah. Masya Allah. Ngerasa kayak betul, nanti masih harus internship, dibayarnya di bawah UMR. Nanti kalau nangani pasien BPJS sebagai dokter umum sekali datang pasien berapa, Bu? 2.500, Pak. Itu saja pasiennya ngeyelan. Dokternya meriksa, oh Pak, begini. Menurut Google nggak begitu, Dok. Sebelum menghadap dokter sudah menghadap Google. Dinggo ngeyeli, dokter, coba bayangkan. Dokter masih meriksa, sebentar lagi ada alat, sudah ada sebenarnya. Tinggal pasien ini masuk, di-scan dari atas sampai ke bawah, kebaca semua penyakitnya, kebaca semua gangguan metabolismenya, kebaca semua organ bermasalahnya, kebaca semua kadar-kadarnya itu. Kadar gula, kadar asam urat, trigliser, itu macam-macam itu semuanya. Tinggal pencet satu tombol keluar semua datanya. Rekomendasi treatmentnya juga ada. Perbaikan dietnya juga ada. Dokternya ngopo? Mencet alatnya tugasnya. Belum lagi tantangan regionalnya. Dokter Malaysia, dokter Singapura, mulai semakin banyak boleh praktek. Luar biasa. Yang dulu orang melihatnya masa depannya cerah, sekarang tidak lagi. Maka ini tantangan zaman ya. Yang kemudian kita sebagai orang tua betul-betul harus menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi zaman yang itu zamannya dia nanti. Berbeda dengan zaman kita. Kalau soal mengikuti perkembangan teknologi, itu kita sebenarnya tidak perlu khawatir. Nyatanya kalau kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini generasi yang disebut sebagai digital migran, imigran digital. Karena ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini ini masih ngerti apa hubungannya pensil 2B dengan kaset. Untuk fast forward dan rewind itu. Loh, anak kita kan sudah nggak ngerti itu. Sampai ada teman saya, itu masih punya simpenan disket. Tahu disket ya Bu ya? Yang dulu untuk nyimpen data 1,44 megabyte itu. Budi itu. Itu dikasihkan ke anaknya. Nak, kamu enggak ini apa? Anaknya jawab apa Bu? Tahu enggak? Ayah kenapa repot-repot? Icon save kok di print 3D? Icon save kan di komputer. Icon save-nya masih sama seperti itu loh. Dia ngertinya itu icon save kok pakai di print 3D segala. Sudah nggak ngerti hubungannya Bu. Beda zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak ini nyun sewu kalau beli handphone. Pasti sebelum pakai masih baca buku petunjuk, betul nggak? Buka-buka buku petunjuk, tetap. Ini generasi kita, namanya digital migran, imigran digital. Nah anak-anak kita, mbok umur 2 tahun cekeli HP rasa buka buku petunjuk. Langsung iso nganggo gitu loh. Makanya orang tuanya kalah. Orang tuanya kalah gitu.
Betul, karena mereka digital native, Bu. Mereka itu penduduk asli dunia digital. Kalau kita imigran, wong kita ini generasinya generasi kompor minyak tanah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu untuk menjadi bekal mereka anak-anak kita tadi? Ya value yang basic, value yang mendasar. Termasuk seperti yang kita angkat sebagai tema kali ini, harmoni dalam keluarga untuk mencetak generasi robbani. Ada dua kata penting dalam tema kita hari ini. Yang pertama harmoni, yang kedua robbani. Apa yang dimaksud sebagai harmoni? Kira-kira harmoni itu tercipta dalam satu keseragaman atau dalam keberagaman? Keberagaman. Maka harmoni adalah satu kondisi yang kita memahami bahwa ada perbedaan satu sama lain, tetapi kita meningkatkan kesalingfahaman satu sama lain dan memiliki komitmen yang sama untuk meraih tujuan bersama. Itu yang dimaksud harmoni. Ada keberagaman, di rumah ada bapak, bapaknya pendiam. Ada ibu, ibunya misalnya gitu ya, lebih banyak kata-katanya daripada bapak. Ada anak-anaknya dengan segala potensinya. Mereka berbeda satu sama lain, tetapi saling memahami, meningkatkan saling kenalnya, saling memahaminya, berkomunikasi satu sama lain, dan mereka diikat oleh komitmen untuk meraih tujuan bersama, untuk meraih cita-cita yang sama. Maka PR untuk menjadikan keluarga harmoni adalah saling mengenal, saling memahami, itu yang pertama, dan yang kedua merumuskan tujuan bersama dan berkomitmen meraih cita-cita tersebut bersama-sama dengan bekerja sama. Pertama, berarti dalam keluarga harus ada upaya saling mengenal dan saling memahami. Ibu-ibu sudah kenal dengan suami, Bu? Hah? Kenal? Yakin? Pakai qaf. Bapak-bapak sudah kenal dengan ibu, Pak? Belum. Sudah? Masih sering bingung dengan apa yang Bu, badai. Rata-rata nama badai itu namanya badai Katrina, badai Lisa, badai. Kenapa nama-nama badai itu perempuan, Bu? Ilustrasi. Kira-kira kenapa, Pak? Kok nama-nama badai itu kok perempuan? Dalam ilmu cuaca, kenapa nama-nama badai itu dikasih nama perempuan? Saya dulu tanya orang yang bergiat dalam ilmu tersebut, kenapa Pak kok nama-nama badai itu perempuan? Kata beliau, karena kayak perempuan Pak Ustadz. Apanya yang kayak perempuan? Susah ditebak. Loh namanya badai itu susah ditebak, kok harus menggok nanti gitu. Nanti akan menyapu daerah mana, nanti anginnya itu akan musernya di mana, itu susah ditebak. Makanya dinamai nama perempuan, karena susah Lah ya bapak-bapak, pergi mancing tidak pamit.
Pulang telat tidak ngabari, alasannya tidak ada sinyal. Begitu pulang dari mancing sampai rumah ngetuk pintu, Bu, dibukakan sebentar. Kenapa tidak tidur sungai sekalian? Buang, ditutup. Bapak-bapak, kalau diusir seperti itu, jangan percaya Pak. Karena semua wanita yang membanting pintu dan mengusir suaminya sebenarnya berdiri di balik pintu berharap pintu itu diketuk lagi. Loh kan saya. Karena kalau jenengan pergi betulan Pak, dia bingungi Pak. Apalagi di pojok kampung ada warung kopi baru yang punya baru saja menjanda. Wah itu karu-karuan. Kok bapaknya mau gak nanti gitu. Tapi kalau penjenengan ketuk lagi, Bu, mbok dibukakan ini lo tak bawain sidat. Bu, mbok dibuka ini lo tak bawain sidat. Itu ibunya teriak lagi, ngapa ketuk-ketuk? Tetapi bilang apa ketuk-ketuk seperti itu sebenarnya dia bersyukur, alhamdulillah gak lunga maneh. Maka sabar. Jadi memang saya makanya tanya, bapak-bapak sudah kenal ibu? Sudah kenal istri? Ibu-ibu sudah kenal bapak? Yakin? Mudah ditebak, bapak-bapak. Wah ini alamat ini kalau bapak-bapaknya ketahuan mudah ditebak ini mudah dikuasai. Bu. Tapi kadang-kadang pernah enggak ujuk-ujuk bapak-bapak gak taran, gak opo material tiba-tiba datang jebule arep gawe kolam ning ngarepan. Jenengan tidak diajak rembugan. Pernah? Lah berarti sudah kenal belum? Masya Allah. Memang yang namanya suami istri untuk saling mengenal itu perlu proses. Ada dinamika, ada harmoni yang akan tercapai dengan upaya dan kesediaan saling memahami. Makanya berbahaya kalau kita tidak berkomunikasi. Hanya mendasarkan diri pada prasangka. Contoh prasangka yang paling merusak dalam rumah tangga adalah prasangka yang berbunyi, harusnya dia tuh tahu. Prasangka yang paling merusak dalam rumah tangga berbunyi, harusnya dia tuh tahu. Padahal nggak pernah ngasih tahu, tahunya dari mana. Suami merasa begitu, harusnya dia tuh tahu. Kalau pulang kerja itu bikinkan teh, kok ini malah kopi. Misalnya begitu. Tapi kalau ini memang request kopi, tadi saya ngantuk. Orang Jogja, ngantuan. Warung kopinya 3.000. Masya Allah. Saya mencontohkan, jadi ini untuk yang mungkin muda-muda. Saya juga menikah dulu, 19 tahun yang lalu menikah, itu sama-sama Jawa janjani. Tapi saya Jogja, istri saya Ngawi, Jawa Timur. Yang sesama Jawa saja saya bayangkan kalau kami tidak berusaha untuk saling mengenal, tidak berusaha untuk saling memahami, bisa jadi masalah, Pak. Saya baru tahu sudah menikah, misalnya di rumah mertua saya, bapak mertua itu pejabat tingkat kabupaten, ibu mertua ibu rumah tangga. Setiap pagi, ibu mertua itu menyediakan kopi, teh, air putih, jajan pasar, sehingga bapak pada sholat subuh, mau koran atau apa, ngopi, ngeteh, nyamian, ada gedok, ada tiwul, ada macam-macam itu. Nanti bapak siram, disiapkan anduknya, disiapkan seragamnya sama ibu mertua. Lenggah dahar, didampingi, diambilkan nasinya. Pak, sekulipun sementen cekap, Pak. Oporipun ngagem dada nopo paha, Pak.
Nanti bahkan sepatu, kadang-kadang ibu mertua itu nalikan sepatunya bapak. Keluar rumah, bapak naik kendaraan, dilepas, cium tangan, dada-dada, ibu nggak akan masuk ke rumah kalau kendaraan bapak belum menghilang di tikungan. Itu di keluarga mertua saya. Di keluarga saya, bapak saya pengajar, ibu saya pengajar, sama-sama ngajar. Yang namanya sama-sama ngajar, kadang-kadang ibu ngajar jam pertama, bapak ngajar jam ke-4. Maka di rumah saya biasa mawon ibu bidal duluan lalu ngendika, Pak nai daedar, sekalipun teng magic jar nggih Pak, nyeplok tigan piyambak saged to Pak, Assalamualaikum. Di rumah saya itu sangat biasa. Sehingga bapak bikin lauk sendiri kadang-kadang. Goreng ke endok, go anake, goreng ke nugget misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Biasa. Saya dibesarkan di rumah tangga yang seperti itu. Istri saya dibesarkan di rumah tangga seperti itu. Ketemu di pernikahan. Kan masing-masing bawa ukurannya sendiri-sendiri. Bawa neracanya sendiri-sendiri. Dalam hal ini saya seneng. Karena standar khidmah istri di rumah mertua saya lebih kompleks daripada di rumah ibu saya. Tapi coba bayangkan kalau saya berasal dari rumah tangga seperti istri saya berasal dari keluarga seperti keluarga saya. Suaminya kecewa terus, istrinya enggak ngeh. Biasa wae to Mas. Goreng ndok dhewe Mas. Pusing gak itu? Wong begini saja di rumah saya kadang-kadang saya dibentak gara-gara apa? Bikin teh sendiri. Apa mau ngapain? Bikin teh. Kenapa nggak bilang? Duduk sana, tak bikinin. Oh kleru loh, gawe dhewe iki kleru loh. Coba bayangkan gitu ya. Jadi ini kita pahami sebagai yang namanya ngobrol, gelenak-gelenik suami istri, itu penting. Makanya saya sering mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak punya me time. Penting. Me time Bu. Ibu-ibu pergi ke salon, manicure, pedicure, perawatan, krimbat. Loh, serius, ini penting. Ibu-ibu, apalagi kalau suami sudah ngode. Bu, mbok ke salon muslimah sana, anak-anak biar sama aku. Ada Bu suaminya begitu. Misalnya. Kayak gitu itu jangan dijawab, nggak lihat apa? Rumah berantakan, cucian numpuk segitu banyak, piring gelas kotor semua, belum sempat masak, belum sempat nyuci. Kok malah disuruh ke salon? Jangan Bu. Kenapa? Karena nek jenengan nggak sempat masak, rumah makan banyak yang buka, dari rawon setan sampai rawon malaikat. Kalau penjenengan nggak sempat nyuci, laundry itu sekarang kiloan dan bisa antar jemput. Kalau jenengan nggak sempat beresin rumah, bisa minta tolong tetangga yang duafa, kasih uang sekedarnya, dia seneng. Tapi soal yang satu itu kan suami jenengan nggak boleh minta bantuan orang lain. Betul ya? Tuh, itu contoh. Punya me time ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tolong juga memberi waktu me time untuk suami. Menikmati hobi itu penting. Sampai saya sama teman-teman itu menyepakati. Laki-laki kok nggak punya hobi, bahaya. Mesin kok hobinya dadi aneh-aneh. Maka laki-laki itu nek bojone jenengan punya hobi, itu bagus. Hobinya pit-pitan Pak Ustadz, pite rego 30 yuta, ngakune 3 yuta. Ya nanti kejadiannya kayak yang sering diceritakan, sepedanya 30 juta, tanya istrinya, berapa Pak itu kok beli sepeda baru? 3 juta. Pas suaminya pergi ada temennya datang, weh sepedanya baru ya Mbak? Oh dek katanya baru beli kemarin.
Oh berapa belinya? 3 juta. Masa Mbak, tak beli 6 juta sini Mbak. Terus dibeli 6 juta, seneng banget bojone kondur. Mas, tadi sepedamu dibeli 6 juta loh Mas. Nyo beli lagi aja Mas yang 3 jutaan Mas. Nangis bojone gitu ya. 30 juta hede. Makanya kalau hobi bapak-bapak harus SNI dan ISO. SNI sudah nanya istri. ISO, istri sudah oke. Gitu ya. Jadi ada me time, ada couple time, Bu. Saya itu kan ketemu pertama dengan calon istri 8 Juli 2004, ketemu kedua 12 Juli, ketemu ketiga pas lamaran 18 Juli, ketemu keempat pas akad nikah 20 Agustus. Belum begitu kenal. Nyuwun sewu. Awal nikah ki kudu biasake kudu latihan glenak-gleni. Ngobrol. Mboten gampang lho ngobrol niku. Harus latihan. Ambian ora kenal kok saiki ngobrol. Glenak-gleni. Maka yang namanya couple time itu tidak harus candlelight dinner. Makan malam pakai lilin. Saya di mama apa nih gitu. Yang mahal-mahal itu bukan. Tetapi yang perlu dilakukan dalam couple time sing penting ada ngobrolnya. Pit montoran berdua nggak tentu arah nggak apa-apa. Sing penting ngobrol. Dulu ada lagunya Mas Basuki dan Mbak Nunung. Judulnya Mati Urip Sak Lawase. Itu yang penting untuk couple time. Kene lungguh kene. Omong-omong dikepenake kan itu. Jadi ngobrol berdua itu penting. Pak, kita sudah nikah berapa tahun toh, Pak? Ya, sudah 25 tahun, Bu. Iya ya, Pak, ya. Lah terus gimana? Lah iya, Bu, kamu sudah umur berapa sekarang? 50 tahun nih, Pak. Lah iya, nek 50 itu so dijolke selawinan loro ora to, Bu? Wow, Bapak ini. Ada guru saya itu seorang kiai di Jogja itu juga lucu. Guyonan sama istrinya glenak-glenik. Anak-anak kita sudah gede ya Bu, iya ya Pak. Sebentar lagi sudah pada mentas, nikah, terus kita punya cucu. Bentar lagi kamu tidurnya sama nenek-nenek loh Pak. Kata istrinya begitu. Suaminya nggak mau kalah. Lah iya Bu, kamu besok mau melanjutkan kuliah aja Bu. Loh buat apa Pak, sudah tua kok melanjutkan kuliah? Ya biar aku nanti tidurnya sama mahasiswi. Gelenak-gelenik itu penting. Kalau kagungan mobil nyetir, bapak nyetir, ibu di samping, boh nengah tekan dingo kali golek Google Maps nek ono sinyal gitu kan. Tapi itu ada couple time. Yang ketiga ada family time, bangun harmoni, saling kenal satu sama lain dengan family time. Family time ini apa Bu? Waktu bersama keluarga. Nek couple time tadi nek anaknya sik cilik-cilik ya piye carane titip maratuwa gitu ya. Ini teman saya itu saking sibuknya, suaminya itu ketua organisasi kepemudaan tingkat nasional. Istrinya apoteker, sibuk macam-macam. Akhirnya di usia pernikahan yang ke-6 itu anaknya titip ke maratuwa seminggu. Keliling Asia Tenggara berdua. Couple time. Sing tobat maratuwane. Tinggali anak cilik-cilik. Tapi kadang-kadang memang perlu mekaten, itu ya. Itu yang sangat dibutuhkan suami istri. Family time niku nggih ora kudu larang. Saya dulu sama istri sama anak-anak wis niat. Di Jogja ada namanya Hutan Pinus Mangunan, Pak. Itu tamannya, ada tempat wisatanya. Oh, pada preso malah wis tau rono kabeh.
Itu anak-anak sudah kepingin, bah piknik yuk ke sana, ke Mangunan. Ya sudah, siapkan keranjang piknik, diisi penganan macam-macam, nyiapkan tikar, nyiapkan tendo untuk main di sana dan lain sebagainya. Dah siap berangkat, udah deres. Pas mau berangkat hujannya deras. Ora sida mangkat, tikar digelar di ruang tengah, lampu-lampu dimatikan, tendo dipasang, setel laptop suara burung berkicau. Wes gelap suasana tenda gitu ya, wes cah cilik-cilik seneng banget. Keluar masuk tenda, makan macam-macam. Ya kita nyalakan lilin di situ, wes seneng. Jadi ternyata bukan soal kemana, tapi bersama siapa. Couple time nih kok dan family time nih kok penting untuk menyeimbangkan dan saling mengenal tadi. Tentu mungkin Bapak Ibu juga punya social time, berorganisasi, ikut rapat Aisyah, ikut rapat Muhammadiyah, PCM, PRM, PCNA, PCPM, macam-macam. Itu bagian dari social time juga yang harus menyeimbangkan hidup kita. Ini upaya saling mengenal diantaranya dengan hal yang demikian. Tentu lebih dari itu membiasakan di rumah untuk saling mengapresiasi, saling mensyukuri, saling menghargai. Bapak-bapak sudah mengucapkan terima kasih kepada istri hari ini? Belum. Oh, saya menerapkan terima kasih setiap awal bulan Pak Ustadz. Apa itu terima kasih? Gajian itu loh. Kalau ada yang diterima, ada yang dikasih. Makanya namanya terima kasih. Penting, bapak-bapak, ya, peluk ibu, elus kepalanya. Terima kasih ya Bu, jazakillahu khairan. Sudah membantu bapak taat kepada Gusti Allah. Sudah ngurusi rumahnya bapak, sudah ngurusi anak-anak. Ibu-ibu juga begitu. Kalau bapak tindak itu loh, dicium tangannya terus, terima kasih ya Pak, jazakallahu khairan. Sudah bekerja keras, membanting tulang sampai linu-linu. Memeras keringat sampai kering. Sambil disemangati, pokokipun sing penting halal Pak. Kula niki nek sak omah nek diken ngelih tesih kiat, ning nek kan nanggung api neraka mboten kiat. Semangat suamiku. Berjuanglah kesatriaku. Berangkatlah pahlawanku. I love you. Wah itu. Kata bapak-bapak, nek pakai muah ora sida mangkat itu. Masya Allah ya, bagian. Saya tahun 2005 Pak sudah bikin survei. Survei perspektif anak pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Survei persepsi. Siap. Ini baru 1/4 materi kok, waktunya habis ya. Gak susah memang. Siap. Jadi saya persingkat. Survei itu menggambarkan 30% anak pegiat dakwah, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di teman-teman berbagai pergerakan. Ini ternyata 30% dari yang disurvei anak-anak ini mengatakan, saya besok kalau gede nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Pertanyaannya, kenapa Dek? Soalnya Abi dan Umi, ayah dan bunda sibuk-sibuk. Kalau sampai rumah sudah capek. Nggak bisa nemenin aku ngerjain PR. Nggak bisa bacain cerita buat aku sebelum tidur. Nggak bisa nemenin aku bermain. Aku nggak mau besok anakku kayak aku. Kasihan.
Coba bayangkan Pak, ini anak-anak ini jawabannya seperti ini. Terus saya pikir-pikir, apakah sibuk itu salah? Rapat PCM, rapat PRM, pengajian, memberi kultum, macam-macam itu. Apakah salah? Enggak. Wong Rasulullah lebih sibuk daripada kita. Wong para sahabat lebih sibuk daripada kita. Tapi coba apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat ketika pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah, anaknya nyambut, ayah. Bapak ya, habis isi pengajian di dalam Rasulullah langsung ambruk ke sofa. Kira-kira anak yang mendapati bapak enak bali ngisi pengajian, lemes, capek, nggak bisa diajak main, dia persepsinya terhadap pengajian positif atau negatif? Negatif. Anaknya nyambut, ibu. Habis rapat Aisyah, aduh. Kira-kira pandangan anak terhadap Aisyah positif atau negatif? Negatif. Kalau seperti itu, maka kalau anaknya nyambut, ayah, Masya Allah anakku. Seger, sehat, bigrak, siap ngajak main. Seperti sunnah Nabi, kata Anas bin Malik, gak pernah Rasulullah itu masuk ke rumah sebelum bersiwak dan memakai wewangian. Bersih, seger, wangi, masuk rumah langsung dinaiki cucu-cucu, dijadikan kuda, tunggangan keliling ruangan. Rasulullah. Dan siap, itu padahal umur sudah 60-an. Kita bapak-bapak usia muda, mulai stres. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak punya keluhan. Anak saya Ustadz kecanduan gadget. Kenapa kok bisa kecanduan gadget Pak? Karena gadget itu responsif. Disentuh, dipencet, pasti ngasih respon, betul? Bapak ibunya mode silent. Dipanggil nek belum 5 kali, belum nengok. Ditarik-tarik nek belum 3 kali, apa sih? Responnya saja negatif. Maka tugas orang tua akhir zaman itu salah satunya menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget. Ini membangun harmoni ini sampai hal yang semacam ini. Akrab-akraban, quality time bersama keluarga. Dengan saling mengucapkan syukur. Nah, membangun iklim syukur di rumah itu juga PR tersendiri. Nyun sewu, Bu. Anaknya umur 4 tahun, katakan begitu. Habis makan piringnya dia bawa ke tempat wastafel cuci piring. Di tengah perjalanan, piring yang dibawa ke tempat cuci piring itu jatuh dan pecah. Pertanyaannya, yang ibu bapak komentari, inisiatifnya untuk bawa piring dari tempat makan ke tempat cuci piring, atau yang dikomentari jatuhnya piring, Bu. Nah, bayangkan, yang dikomentari, ya Allah, tuh kan bener, malah jatuh piringnya, pecah. Udah bunda aja, minggir sana. Itu terngiang, Bu. Nanti umur 12 tahun disuruh nyuci piring, dia terngiang. Udah bunda aja. Udah bunda aja. Bunda aja kan. Konon guyonan. Konon Fir'aun itu mengaku Tuhan gara-gara pelayannya. Karena waktu kecil, Fir'aun kecil itu suka pipis sembarangan. Lalu pelayannya ngomong, ya Tuhan, kenapa kamu pipis di sini? Karena dipanggil ya Tuhan, kenapa kamu gedenya ngaku Tuhan ya? Makanya kata-kata waktu anak kita kecil itu kudu hati-hati gitu ya, kudu hati-hati. Ini anak ini tadi akan lebih positif kalau ibu misalnya mengatakan, Masya Allah anak bunda pinter. Habis makan piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Itu namanya anak bertanggung jawab. Keren mas. Qadarullah jatuh ya. Enggak apa-apa. Mas tanggung jawab. Mas yang bersihin. Bunda bantu.
Perhatikan kalimatnya, Mas yang bersihin, Bunda bantu. Meskipun prakteknya saya lakukan, itu lebih banyak Bunda. Tapi anak itu harus tetap jadi subjek utama kejadian tersebut. Mas yang bersihin, Bunda bantu. Jadi kita memang kata-kata itu makanya dalam prinsip parenting ada wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mengucapkan perkataan yang lurus. Kenapa? Nek gak lurus itu bikin anak bingung. Bunda, aku nonton TV ya. Ya. Dia lagi nonton TV terus kita bilang, nak sini dong nak bantu Bunda cuci piring sini nak. Enggak Bunda, ya Allah nak kamu tuh udah besar loh kok nggak mau bantu Bunda. 5 menit kemudian di TV dia lihat iklan. Bunda aku dibeliin itu dong, bagus ya Bunda. Kamu tuh masih kecil. Kok minta dibeliin itu? Gimana anak nggak bingung? 5 menit yang lalu dia sudah besar. Sekarang dia jadi masih kecil. Sebenarnya dia sudah kecil atau masih besar? Kan bingung. Kenapa kok kita tidak konsisten? Karena kepentingan. Waktu kita ngomong, kamu sudah besar, karena dia supaya mau bantu kita. Waktu kita bilang, kamu tuh masih kecil, supaya tidak perlu beli mainannya itu. Itu contoh tidak konsisten, Bu. Gitu ya. Jadi, Masya Allah, ini bagaimana kita kemudian membangun harmoni dengan saling mengenal, nanti insya Allah kita akan merumuskan goal yang sama dalam keluarga. Kalau tadi ngobrolnya santai-santai, sesekali ngobrol sama keluarga itu ya ada seriusnya. Nah, kita liburan yuk. Liburan kemana, Pak? Ke Taman Bungkul. Wah, liburan kok ke Taman Bungkul? Liburan macam apa? Enggak, yang penting ngobrolnya, nak. Kita mau ngobrol tentang keluarga kita. Besok kamu itu pengen sekolah yang seperti apa? Mondoknya mau mondok di pondok yang seperti apa? Targetmu di pondok nanti seperti apa? Pengen hafal Quran umur berapa? Misalnya itu. Itu sangat penting untuk dihayati, dipahami bersama. Tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu langsung mengatakan, besok masuk pondok. 3 tahun pondok harus hafal 30 juz. Ya udah aku 4 tahun, Pak. Loh, biar apa? Biar hafal 40 juz. Tambah juz alpukat, juz jeruk. Enggak bisa. Bapak Ibu perhatikan, Nabi Ibrahim itu tahu nyembelih putranya itu perintah Allah. Apakah kalau perintah Allah ujuk-ujuk tarik lehernya golek ke peso? Tidak, diajak ngobrol. Fangdur madza taro, coba kemukakan pendapatmu. Anak-anak ini perlu diajak bicara bersama-sama untuk merumuskan masa depan bersama, ya, di dalam keluarga sebagai mereka generasi Rabbani. Karena waktunya sudah habis sejak beberapa waktu yang lalu, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.